Nah, dalam proses itu anak-anak itu tidak bisa lepas dari sifat dan karakter mereka sebagai anak. Bagaimana anak-anak itu? Anak-anak itu senang bermain. Bermain itu anak-anak. Anak-anak itu bermain. Maka anak dan main tidak bisa dipisahkan. Maka siapa yang mau mendidik anak-anak tapi tidak mau melihat mereka bermain, ya jangan punya anak dan tidak usah mendidik anak, tidak usah ngajari anak. Anak-anak dilarang bermain itu seperti orang tua dipaksa bermain. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa anti sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Hadirin akhwatillahi ibu bapak dan saudara jamaah kajian duha yang dirahmati oleh Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia-Nya. Salat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya minta maaf datang terlambat karena tidak tepat tadi ya. Nah, saya ceritakan alasan, tapi kondisi sebenarnya ya, saya berangkat seperti biasa jam 6:15 dari Mijen. Nah itu biasanya nyampe sini jam 7 kurang 10. Ternyata banyak orang yang mungkin tujuannya sama dan ada penyempitan jalan di sebelah sini, ya. Terminal ke sini lagi, ya. Perbaikan, ya. Nah itu yang jadi agak lama. Yang perbaiki jalan tidak salah, memperbaiki jalan kok salah, ya. Nah terus yang salah siapa? Ya nggak ada yang salah, ya. Yang salah saya karena saya tidak tahu kabar itu. Kalau tahu kabar itu berarti harus berangkat lebih kasih, gitu saja, ya. Ini bahasa lain mau nyalahkan panitia kok orang ngabari, ya. Nah tahu panitia yo nggak salah, wong panitia pengajian kok salah, ya. Nah ya. Yang salah yang di LP belum tentu juga, ya. Nah, itu Gus Nur Habib Rizik itu di penjara tapi tidak salah, ya. Nah, yang pasti yang salah besok yang masuk neraka, ya. Kemudian yang kedua, tadi pagi di Mijen itu dingin banget, ya. Sehingga saya masih pakai ini kaos sweater baru pakai jaket, ya. Tapi di sini ternyata sudah pada pakai kipas angin. Jadi kan dingin apa panas, Bu? Oh dingin, oh mas dingin sama dimatikan aja berarti ya. Duh, serius kan yang ini terutama karena saya di rumah itu 6 orang, saya sama istri terus anak saya 4 itu, yang 5 senang kipas, yang tidak senang kipas saya. Ya, tidak tahu karena sudah tua mungkin berarti. Ya, jadi ini anginnya terasa di kaki itu tidak enak nanti, lama-lama bisa mules kan repot nanti. Ya. Nah, tapi kalau penjenengan sumuk panas, nah, saya rela berkorban demi jenengan, ya. Maksudnya biar saya yang mules, jenengan yang seger begitu. Nah begitu ya, ya. Ya, nah, nanti sudah kalau sudah jam 9 baru dinyalain, kan jenengan sudah pulang berarti. Ya. Baik Bapak Ibu dan saudara yang berbahagia, beberapa waktu yang lalu sekitar hari Senin malam Selasa, ya. Saya diundang panitia takmir masjid di Mijen, ya, untuk menyampaikan
menyampaikan beberapa hal terkait dengan anak-anak di masjid. Karena di Mijen ada sebuah masjid yang kemudian dipinjam, namanya Kutab, berarti ya, Kutab di Mijen diasuh oleh Ustaz Mislan gitu ya, pinjam masjid milik Muhammadiyah, berarti ya, sama takmirnya diterima, kemudian dipersilahkan menggunakan setiap hari dari jam 7 sampai zuhur, berarti ya. Ternyata anak-anak Kutab itu seperti anak-anak yang lain. Jadi kalau istirahat lari-lari, keluar masuk lagi gitu ya. Nah, marbot masjidnya itu lihat, kemudian dibersihkan, dipel seperti biasanya. Tapi dengan adanya anak-anak itu, kemudian pekerjaannya menjadi lebih berat. Jadi ya, karpet sudah dibersihkan itu diinjak-injak lagi ya, diinjak-injak ya. Ya, itu anak-anak ya. Nah, kemudian setelah berjalan ini hampir lebih dari 1 bulan, hampir 1 bulan mulai ada masukan dari marbot dan dari yang lainnya. Sebagiannya agak kurang suka dengan banyaknya anak-anak yang setiap hari ya, seperti sekolah tapi kok di masjid gitu ya. Nah, kemudian sebagian takmir ada yang protes, ini kok tidak musyawarah. Nah, kok tidak musyawarah, tahu-tahu diizinkan oleh ketua takmir. Padahal ketua takmir ini memang ya ada hubungan pertemanan. Nah, kemudian diadakanlah musyawarah dan saya termasuk yang diundang untuk menyampaikan bagaimana sesungguhnya Islam memandang keberadaan anak-anak di dalam masjid. Maka saya siapkan beberapa hal, beberapa keterangan baik di dalam Al-Quran maupun di hadis Nabi, dan ini yang kemudian saya merasa perlu juga untuk menyampaikan kepada panjenengan karena saya yakin di sini juga ada anak-anak, ada masjid, ada yang membersihkan, ada jamaah itu ada yang tua, ada yang dewasa, dan ada yang anak-anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah apa yang telah kalian siapkan untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi hidup kita baik di rumah sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami yang kemudian keluar rumah, kemudian ada yang ngajar, ada yang di perusahaan, ada yang jadi buruh, ada yang di lapangan, ada yang aparat keamanan, ada yang jualan di pasar, dan semua aktivitas hendaknya dijadikan sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Di antara bekal itu ada yang hukumnya fardhu ain yang harus dikerjakan. Dan kenapa kaum muslimin bangun masjid? Ya, ini bagian dari sarana yang diperintahkan untuk didirikan untuk mengumpulkan bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bentar, iklan sebentar biar serius. Nah, naruh minumnya biar serius masuknya. Terima kasih. Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'ulah. Jika anak Adam mati maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan. Maka semestinya orang-orang beriman yang meyakini ada kehidupan setelah kematian dan Allah akan menimbang seluruh amal dalam catatan yang disodorkan oleh malaikat pencatat amal.
Nanti amal kita akan ditimbang. Kemudian famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa setiap amal kebaikan sekecil apapun akan diperlihatkan balasannya, dan amal yang buruk sekecil apapun juga akan ditampakkan balasannya. Nah, di antara yang akan menjadi syafaat, menjadi penolong bagi kita di akhirat kelak adalah amal-amal ini. Satu, sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya terus mengalir sepanjang sedekah itu tetap digunakan bermanfaat untuk kaum muslimin atau untuk manusia yang lainnya atau bahkan untuk binatang. Maka sedekah jariyah itu bukan hanya yang wujudnya masjid dan segala macam pernak-perniknya, karpet, apalagi kipas angin, AC, korden, termasuk ini yang baru nih, apa namanya ini? Kamera, meja, MMT, pintu, kusen, plafon, nih, lampu, semuanya keramik, mikrofon, sound system, ini semua terlibat, termasuk toilet, termasuk toilet yang sedekah kloset kemudian dipasang di toilet, keran untuk wudhu, itu semuanya jariyah. Jadi jariyah di masjid bukan hanya yang keramik. Wah, ini yang pahalanya top. Lah kenapa? Gue sujud. Naik kloset didodoi, berarti ya. Nah, itu pahalanya sithik. Belum tentu, berarti ya. Karena orang bisa sujud dengan fasilitas yang ada di belakang, yang untuk wudhu, yang untuk buang air. Nah, itu menjadi wasilah kesempurnaan ibadah, sholat, zikir, baca Quran, kajian ilmu, dan yang lainnya di dalam masjid. Maka termasuk yang sedekah paving, yang di depan masjid di halaman, kemudian yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta, kemudian sedekah, saya tak ikut bersihkan masjid. Maka memakmurkan masjid, ini ada yang memakmurkan secara fisik, nomor satu apa? Bangun masjid, itu memakmurkan masjid. Karena kalau mau dimakmurkan, mana yang mau dimakmurkan? Masjidnya belum ada, apanya yang makmur? Maka memakmurkan masjid nomor satu secara fisik adalah membangunnya, kemudian menjaganya, kemudian membersihkannya, menjaga keamanannya. Itu bagian dari cara memakmurkan masjid. Nah, sedekah-sedekah jariyah itu yang akan menjadi bekal bagi kita karena pahalanya akan terus mengalir. Dan bukan hanya masjid yang berwujud menjadi sekolah, bahkan yang menjadi pos kamling, menjadi selokan di jalan, menjadi jalan itu sendiri. Bahkan menanam pohon itu bisa menjadi sedekah bagi kita. Diambil orang dengan izin kita itu menjadi sedekah. Diambil orang tanpa izin tetap dinilai sedekah. Bahkan dimakan mas kampret, kampret, lowo, kelelawar dan yang lainnya, burung itu dinilai sedekah. Ada banyak hadis yang menyebutkan tentang itu. Jadi nanam jambu, pohon jambu, pohon jambu jenis itu sekarang sudah tidak begitu diminati anak-anak. Yo, kan nggak ada yang ngambilin. Buahnya belum keluar, ya. Jadi yang jambu air yang kecil-kecil itu dulu zaman saya SD itu lihat merah gitu aja sudah senang. Jambu biji yang segini-segini itu dulu ya zaman saya SD tahun 80-an, ya. Udah lahir belum, Bu? Nah, sebagian sudah, ya. Oh, itu rebutan, ya. Tapi sekarang anak-anak saya itu malah orang kenal, ya. Jambu kayak gitu enggak mau, ya. Tapi kampret, burung dan yang lainnya itu masih mau, dan itu dinilai sedekah. Nah, maka tanam saja, tanam saja. Nanam pisang keluar buahnya, ketika diambil ternyata sudah dalamnya ada penyakitnya sehingga yang mau hanya ayam, itu juga menjadi sedekah. Maka ikhlaskan. Ilmu yang bermanfaat,
Ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya ilmu agama, tapi utamanya itu ilmu bagaimana membaca Al-Fatihah yang benar. Nah, maka sebisa mungkin jangan hanya ustadz dan ustadzah yang mengajarkan. Di rumah ibu-ibu hendaknya ikut berperan dalam menjaga atau mengajarkan atau menjadikan berproses anak-anak kita hafal surah Al-Fatihah. Karena itu surat yang akan terus dibaca oleh anak-anak kita sampai mereka diwafatkan, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan semuanya kasihkan kepada ustadznya. Nah, tapi kan saya sudah bayar SPP. Nah, telat bareng itu nanti hitungannya ada sendiri ya. Apalagi minta keringanan. Nah, itu juga pahalanya semakin berkurang ya. Bayar SPP minta keringanan ya, semakin berkurang pahalanya. Yang banyak siapa? Ustadznya ya. Nah, yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Nah, anak soleh yang mendoakan. Siapa di antara kita yang tidak berharap anaknya menjadi soleh? Pasti. Jangankan orang-orang baik, jangankan orang-orang bapak ibu yang soleh dan solehah, bahkan orang tua yang preman, ya, yang bapaknya itu preman, yang ibunya WTS itu pengen anaknya jadi anak soleh. Ya, sehingga kalimatnya wis bapak wae nang sing rusak wae aja tiru bapak ya. Nah, kalimatnya begitu ya. Ibunya juga begitu. Walaupun kamu tak biayai carikan makan dengan uang yang haram, tapi tolong jangan tiru ibu ya. Ya. Maka setiap kita menginginkan anak yang saleh. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dirahmati oleh Allah, maka terkait dengan masjid dan keberadaan anak-anak, ini ada dua kepentingan. Kepentingan yang pertama sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Masjid itu harus dimakmurkan. Memakmurkan masjid itu ada dua sisi, dua bidang, yakni secara fisik dan yang non fisik. Secara fisik yang tadi sudah saya sebutkan sebagian, satu dengan membangunnya, mendirikan, menegakkan bangunannya, kemudian memenuhi fasilitasnya, menjaga keamanannya, termasuk membersihkannya. Nah, yang kedua, memakmurkan itu dengan yang bukan fisik. Dengan apa? Dengan digunakan masjid itu untuk beribadah kepada Allah. Nomor satu, sholat rawatib, sholat 5 waktu secara berjamaah. Kemudian memilih imamnya yang fasih, memilih muadzinnya yang pengucapannya benar, suaranya enak didengar. Nah, karena itu menjadi wasilah orang terpanggil ke masjid itu imamnya bagus, suaranya enak, muadzinnya suaranya lantang, pengucapannya benar, lagunya enak didengar. Nah, masjidnya bersih, karpetnya harum. Nah, itu membantu, memudahkan kaum muslimin untuk hadir dan merasa nyaman di masjid. Ketika siang panas, kipas anginnya bekerja dengan baik, atau ada bahkan AC-nya. Digunakan untuk membaca Al-Quran, digunakan untuk berzikir, digunakan untuk iktikaf, digunakan untuk kajian ilmu. Nah, dan kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bukan fisik. Dan tujuan didirikannya masjid justru untuk itu. Maka kemarin saya sampaikan ketika terjadi diskusi yang agak panjang ya. Karena secara umum setiap kita itu selalu berbicara sesuai dengan kacamata masing-masing. Maka saya sampaikan, kalau saya pas di rumah, kalau saya di rumah kemudian saya yang nyapu, saya yang ngepel, lantai rumah saya sudah bersih. Kemudian anak saya itu keluar masuk kamar mandi, suruh keset saja,
itu ndak mau, harus berulang-ulang berarti ya. Langsung keluar, sama Bu? Sama. Oh tak pikir anak saya tok berarti ya. Soko kamar mandi langsung metu nu berarti ya. Cak bar dipel padahal. Itu kok yang marah saya berarti ya. Nah, yang marah, Dek, keset dulu berarti ya. Keset dulu tuh lantainya jadi basah. Atau habis cuci tangan di wastafel berarti ya. Nah, habis cuci tangan yuk kipat-kipat karo mlaku gitu ya. Nah, itu yang paling marah, paling tersinggung nomor 1 ternyata yang ngepel. Bener ya berarti ya? Ya. Maka ketika yang ngepel istri saya tenang saja ya berarti ya. Nah, tenang saja. Apalagi tamu datang lihat anak saya itu habis kakinya kotor masuk ke rumah itu enggak tersinggung dia berarti ya. Ini rumah kok dikotori anak-anak gimana berarti ya. Nah, di masjid ketika kotor atau ada yang cak-cakan sembarangan, ternyata yang marah nomor 1 marbot. Ya. Yang bersihkan nanti, yang bersihkan. Jamaah yang lain itu juga, loh Dek, kok enggak dicuci kakinya? Nadanya standar. Kenapa? Enggak ngepel dia enggak ngepel. Dari sini kemudian saya melihat, saya merenungkan, sesungguhnya yang sedang kita bela itu siapa? Kalau saya di rumah saya ngepel, kemudian lantai itu dikotori oleh anak, saya marah. Itu yang sedang saya perjuangkan, rumahnya, lantainya, atau sayanya. Nah buktinya apa? Ketika yang ngepel bukan saya, kok saya tidak marah? Berarti yang kita bela bukan lantainya sebetulnya, tapi kitanya yang ngepel. Begitu kan? Nah begitu. Jenengan juga begitu berarti. Sama berarti ya. Nah jadi dipel ngoyo-ngoyo, tidak berarti orang menghormati, orang menghargai. Oh berarti yang sedang kita bela itu kitanya. Nah masjid juga begitu. Kenapa marbotnya marah? Karena dia yang ngepel. Coba kalau dia di masjid yang lainnya, enggak marah kan? Oh, enggak marah kok. Berarti yang sedang dibela bukan masjidnya, dianya yang dibela itu karena dirinya yang bekerja merasa tidak dihargai atau nambah abot pekerjaannya. Nah inilah ujian ikhlas itu ya. Ini ujian ikhlas. Tapi kalau ada orang pakai sepatu masuk ke sini, jangan marah enggak? Tangkap enggak orangnya? Dilihat dulu Pak, dilihat dulu berapa tahun orangnya berarti ya. Nah, kalau itu kecil tuh 2 tahun berarti ya. Nah, jangan langsung marah, kan 2 tahun belum tahu. Tapi kalau 20 tahun itu juga jangan langsung marah juga Pak. Nah, dilihat waras pora berarti ya. Nah, waras pora. Waras Pak. Kula edan Pak. Nah, anak edan ya jangan dimarahi berarti. Ya, pokoknya dipegang keluarkan berarti ya. Tapi kalau ini memang kelihatan memang mau melecehkan, mau nyari gara-gara sama kita ya harus ditangkap. Tangkap. Jangan digebuki. Laporkan polisi berarti ya. Atau ya tok tiba barang itu pas cekel kesaret tiba karo sikute ngene begitu. Nah itu ya. Nah, ini dilaporkan polisi. Nah kalau itu yang marah, kalau kita marah melihat masjid dikotori atau ada orang sengaja bawa anjing ke dalam masjid, itu yang marah itu memang iman kita, sehingga di masjid manapun kita melihat kita akan marah. Kita merasa dilecehkan, keimanan kita terkoyak, kehormatan izzah kita sebagai kaum muslimin itu merasa dihinakan. Nah, itu keimanan yang berbicara. Tapi kalau karpet bersih, lantai bersih, kemudian yang marah hanya marbot masjid yang membersihkan, sementara yang lainnya biasa saja ketika melihat anak-anak beraktivitas, itu perlu kita cek lagi. Sebetulnya kita sedang membela diri kita atau membela masjid.
Anak-anak diajak ke masjid merupakan hal yang baik. Anak-anak bebas memasuki masjid sejak zaman Rasulullah SAW hingga sekarang. Dan buktinya sampai hari ini Masjid Nabawi dan Masjidil Haram tidak sulit kita temukan anak-anak, bahkan balita yang diajak orang tuanya ke masjid. Terutama sing wong kono, anak sing wong kene larang biayane. Ya, ada orang-orang kaya yang umroh sekeluarga itu juga ada ngajak anaknya 7 tahun, 8 tahun itu ada. Ya. Tapi untuk kita bisa berangkat umroh suami istri itu sudah istimewa. Jadi anak 7 tahun tinggal di rumah. Ya. Tapi yang orang sana atau orang yang dananya banyak itu ada beberapa sebagian yang mengajak anak-anak. Bahkan ketika para orang tua sedang melaksanakan sholat berjamaah, anak-anak berkesempatan bebas berkejaran. Mereka adalah generasi muslim yang nanti akan menggantikan keberadaan kita. Nah, jika tidak diperkenalkan dengan masjid sejak dini atau dilarang bermain di masjid, maka mereka akan mencari tempat bermain yang nyaman bagi dirinya. Bukhari Muslim meriwayatkan an Abi Qatadah Al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamata binta Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wali Abil As bin Rabi'ah bin Abdis Syams fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Dari Abu Qatadah Al-Ansari bahwa Rasulullah SAW pernah sholat dengan menggendong Umamah binta Zainab binti Rasulullah SAW dan Abul As bin Rabi'ah ibnu Syams. Bila sujud beliau letakkan anak itu dan bila berdiri beliau menggendongnya lagi. Ada riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan hadis tersebut merupakan bantahan atas pendapat yang mengatakan bahwa menggendong anak saat sholat tidak sah sholatnya. Hadis ini memuat pula pelajaran tentang kasih sayang terhadap anak kecil dan hendaknya berakhlak mulia terhadap mereka. Di samping itu menjadi dalil bahwa menyentuh anak perempuan tidak membatalkan wudu. Dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyatakan tidak masalah anak-anak masuk ke masjid. Bermain di masjid tidak haram bagi mereka. Membiarkan mereka bermain di masjid juga tidak diharamkan. Namun menjadikan masjid sebagai tempat khusus bermain bagi anak tidak diperbolehkan dan harus dilarang menurut Al-Ghazali. Kegiatan bermain itu sudah menjadi kebiasaan yang tidak bisa dipisahkan dari anak-anak. Maka perlu kebijaksanaan orang tua dan takmir masjid untuk membimbing anak-anak yang hadir di masjid. Biarlah orang tua yang harus mengantisipasi sejak awal bila ada kekhawatiran mereka buang kotoran atau melakukan hal-hal yang bisa merusak kesucian dan ketenangan masjid. Maka konsep masjid yang ramah anak harus dipikirkan dan dikembangkan oleh takmir masjid. Bahkan jika memungkinkan disediakan ruang khusus anak dan orang tua yang membawa balita, agar generasi muslim yang solih dan kokoh keagamaannya terus berlanjut. Jadi Bapak Ibu, misi untuk mendidik generasi ini prioritas. Setiap keluarga muslim harus memiliki keinginan yang kuat, memiliki visi yang benar terkait dengan pendidikan anak-anak. Bahwa mereka harus dikenalkan kepada Allah, mereka harus dikenalkan kepada Rasulullah, mereka harus dikenalkan kepada Islam. Mereka harus diajarkan wudu yang benar. Mereka harus diberikan contoh dan keteladanan bagaimana sholat, bagaimana membaca Al-Quran. Nah, dalam proses itu anak-anak itu tidak bisa lepas dari
sifat dan karakter mereka sebagai anak. Bagaimana anak-anak itu? Anak-anak itu senang bermain. Bermain itu anak-anak. Anak-anak itu bermain. Maka anak dan main tidak bisa dipisahkan. Maka siapa yang mau mendidik anak-anak tapi tidak mau melihat mereka bermain, ya jangan punya anak dan tidak usah mendidik anak, tidak usah ngajari anak. Anak-anak dilarang bermain itu seperti orang tua dipaksa bermain. Nah, jadi begini, anak-anak kon lungguh anteng 1 jam ngerungok ke pengajian, ya. Itu sama seperti rasanya sama seperti panjenengan kon melompat-lompat dan lari-lari 1 jam. Ayo Pak, lompat-lompat Pak, melakukan lompat-lompat, ojo nganti anteng Pak, ya. Nah, capek kan nanti? Capek. Nah, anak-anak itu kalau disuruh duduk anteng, itu rasanya beratnya seperti jenengan kon kipiak. Ya, kipiak tahu nggih? Ya, kipiak itu rasa anteng, ya. Nah, itu namanya anak-anak. Ya. Maka saya mengikuti madhab yang di tengah, ya. Paham yang di tengah. Jadi saya tidak suka yang ekstrim. Saya sukanya es krim, ya. Baik ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Ekstrim kanan itu ketat. Masjid itu tempat ibadah. Ibadah sholat kudu khusyuk, tidak boleh ada gangguan. Karpet kudu wangi, harus dibersihkan sehari 3 kali. Orang yang mau masuk ke masjid harus dicek dulu kakinya, berarti resik tenan pora, berarti ya. Terus tekoi, sudah mandi belum Pak, berarti ya. Nah, wangi pora itu. Nanti jangan saya mengganggu orang sholat, berarti ya. Nah, yang bawa anak-anak ini di bawah 10 tahun tidak boleh. Nanti kalau sampai ada yang bawa ketika sholat ada suara gitu, sholatnya langsung batal ke anaknya diambil tutup pintunya, ya. Nanti ada yang lompat-lompat lagi langsung santeng pora kowe Pak Mukorene, ya. Nah, ya. Masjid bukan tempat bermain, pergi kamu, ya. Nah, ini ekstrim kanan ini. Di kampung saya ada. Di kampung saya ada. Jadi ya sudah mbah-mbah itu sudah sepuh begitu dan beliau ideal. Sholat itu kudu khusyuk. Saya tidak melarang anak-anak bermain Ustaz, tapi kalau pas sholat memang saya larang. Jadi benar. Ini yang saya ceritakan tadi itu memang pernah terjadi. Pas sholat beliau ngimami. Ya. Ngono bocah melayu lewat ngarepe, ya. Masuk ke mihrab, ya. Cekel langsung sholatnya batal ke, toke, ya. Tutup pintunya, baru ulangi sholat lagi. Nah, sing duwe anak kan loro hati, ya. Sing duwe anak loro hati. Bahwa anak itu ke depan itu memang insiden. Itu insiden, ya. Yang harus diantisipasi oleh orang tuanya. Tapi ketika terjadi insiden, tentu bagaimana syariat memandangnya? Apakah seperti itu yang dicontohkan oleh manusia terbaik Rasulullah SAW? Nah, itu yang ekstrim kanan. Yang ekstrim kiri, anak-anak itu mereka sedang mencari jati diri. Berikan mereka kebebasan berekspresi. Jangan pernah mengatakan kata jangan, berarti kudu kabeh entuk, karena mereka sedang berlatih, mereka sedang belajar, mereka harus memiliki kecerdasan kinetik, berarti fisiknya itu harus bergerak, matanya harus melihat, dia harus melihat banyak hal, dia harus mendengar banyak hal. Jadi jangan pernah dilarang. Nah, sehingga melayu rono melayu rene, korden ditarik-tarik, ini ada nanti satir didorong-dorong, mikrofon diambil ketutuk-tutuk ke, munggah mimbar, dak-duk, halo, itu biarkan mereka berekspresi, ya. Ojo dilarang-larang, ya.
Nah, kono imamnya barang tendang bokongnya luar berarti sana ini memang namanya anak-anak berarti ya. Nah, ini ekstrim juga. Nah, kita mengambil yang di tengah berarti ya. Dalam sebuah riwayat disebutkan dari Abdullah bin Saddad dari bapaknya, ia berkata, Rasulullah SAW pergi kepada kami di dalam salah satu sholat. Beliau membawa Hasan atau Husain. Kemudian Rasulullah SAW ke depan dan meletakkan cucunya itu. Kemudian beliau bertakbir untuk sholat, lalu mengerjakan sholat. Saat sholat beliau sujud lama sekali. Maka ayahku berkata, lalu aku mengangkat kepalaku. Nah, ini zaman dulu ada sahabat sholat jamaah bersama Rasulullah. Berarti ada satu sesi sholat dan menurut riwayat ini sholat isya. Sujudnya lama sekali. Sahabat yang lainnya itu ya tetap sujud. Nah, tapi karena lama dan ini diantara hikmah ada sahabat yang berani inisiatif. Berarti ya. Walaupun secara fikih keliru. Secara fikih keliru. Jadi kalau imam belum duduk ya jamaah tidak boleh mendahului. Nah, tapi berkat ada satu sahabat yang dalam tanda kutip nekat ini, bapaknya Abdullah namanya Saddad. Jadi sahabat itu namanya Saddad. Beliau bangkit mendongakkan kepalanya melihat Rasulullah ki ngopo kok ora segera duduk, ini sujud kok lama sekali tidak seperti biasanya. Lalu aku mengangkat kepalaku dan ternyata ada anak kecil di atas punggung Rasulullah yang sedang sujud. Lalu aku kembali sujud. Nah, sahabat itu kembali sujud. Nah, setelah Rasulullah SAW selesai sholat, orang-orang berkata, wahai Rasulullah, saat sholat panjenengan memperlama sujud hingga kami mengira ada sesuatu yang telah terjadi atau ada wahyu yang diturunkan kepada panjenengan. Maka beliau menjawab, bukan karena semua itu, tetapi cucuku Hasan atau Husain itu menjadikanku sebagai kendaraan. Maka aku tidak mau membuatnya terburu-buru. Aku biarkan hingga ia selesai dari bermainnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Hadis yang pertama tadi saya bacakan, Rasulullah menggendong Umamah, cucu beliau. Sholat sambil menggendong. Kalau pas ruko, pas sujud beliau taruh. Nanti ketika mau berdiri beliau gendong lagi. Hadis pertama maupun kedua yang barusan kita baca merupakan sunnah fi'liyah yang menggambarkan perbuatan Rasulullah SAW. Hadis pertama merupakan sunnah fi'liyah yang menggambarkan Rasulullah menjadi imam sholat berjamaah di masjid sambil menggendong cucunya, yakni Umamah. Hadis kedua merupakan sunnah fi'liyah yang menggambarkan perbuatan Rasulullah memperlama sujudnya dalam sholat karena Hasan atau Husain menaiki punggung beliau. Membiasakan diri untuk membawa anak ketika sholat berjamaah ke masjid adalah permulaan yang baik dalam mendidik anak. Hal itu akan menjadikan anak lebih dekat dengan masjid, mengenal Allah, memperbagus akhlaknya, serta meluruskan perkataan dan perbuatannya. Nah, kebolehan membawa anak ke masjid dalam hadis Nabi mencakup semua usia yang masih tergolong dalam usia anak-anak. Namun demikian, orang tua perlu juga memperhatikan keamanan dan keselamatan bagi si anak apabila masih terlalu dini untuk diajak ke masjid. Orang tua harus lebih berhati-hati ketika mengajak anaknya ke masjid, lebih-lebih bagi mereka anak-anak yang belum memasuki usia mumayyiz. Mumayyiz itu di bawah balik. Mumayyiz itu anak-anak yang sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, cebok sendiri. Nah, itu namanya mumayyiz.
Nah, jadi usia 7 tahun, 8 tahun, ya sampai 9 tahun, pokoknya belum balik, tapi sudah bisa ngurusi dirinya sendiri. Kalau segini nih, ini belum mumayyiz, makan harus ditulang, minum harus diambilkan, mau pipis harus dipipiskan, ya. Nah, mengajak anak ke masjid itu berdasarkan beberapa dalil ini boleh dari semua usia. Tapi di zaman Imam Malik, beliau berijtihad anak boleh diajak ke masjid ketika mereka berusia minimal 5 tahun. Di bawah 5 tahun makruh. Kemudian kalau yang ulama khalaf, Syekh Ibnu Utsaimin menetapkan berijtihad di bawah 7 tahun hukumnya makruh. Nah, kenapa makruh? Karena berpotensi ada gangguan terhadap jamaah sholat. Berpotensi. Maka mari kita tempatkan dua hal ini pada proporsinya. Nah, bagaimana proporsi yang tepat, proporsi yang benar itu? Masjid itu harus dimakmurkan. Nah, ini semua orang Islam harus sepakat. Cara memakmurkannya ada yang secara fisik, ada yang non fisik. Yang secara fisik tadi itu dibangun, dijaga, dirawat, dibersihkan. Tapi masjid didirikan itu targetnya bukan untuk dibersihkan. Tujuan utama masjid didirikan itu bukan untuk dibersihkan. Karena kalau masjid tujuannya kebersihan, begitu sudah berdiri tegak, disapu, dipel, tutup lawangnya, tutup pintunya. Kenapa? Sudah berhasil. Berhasil apa? Lo masjidnya bersih, sudah wangi, karpetnya bagus, habis itu tutup pintunya. Sah cilik, wong tua, untuk melebu. Kenapa? Ndak kotor. Karena tujuan masjid didirikan ben resik. Tapi kalau tujuan masjid didirikan itu untuk dimakmurkan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, berarti bersih itu bagian dari iman. Kotor resiko yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan manusia. Jangankan anak-anak, orang tua saja seperti jenengan, kini disuguhi kacang goreng mesti jadi kotor. Kenapa lah? Apa beli kacang goreng karo dikipasi, ya? Buka kabul-kabul, ya? Nah kabur ke sana kemari, jadi kotor. Disuguhi teh pakai gelas kertas. Nah ini wis secara teknis sudah tidak tepat. Kenapa? Karena karpetnya tebel. Ini ketika gelas kertas ini ditaruh itu tidak stabil. Kesenggol sidik, ketarik sidik, numplek. Dan kapan panjenengan pernah melihat atau berapa banyak ada orang yang secara tidak sengaja wong wis gede tua nyenggol gelas kemudian tumpah tehnya. Tua lho. Saya tua malah kemungkinan saya besar berarti ya. Nah, karena orang sengaja meh rono meleset rene berarti ya. Nah, dan itu bisa terjadi. Apakah dengan teh tumpah kemudian rasane masjid sesuk berarti ya. Mun masjid pisan numplak ke teh berarti ya. Nah, kita telah menghalangi satu orang hamba Allah untuk hadir ke masjid. Maka teh numplak itu resiko. Apa yang harus dilakukan? Ya dibersihkan. Dibersihkan. Dengan banyak kegiatan, sering hadir pengajian seperti ini, ya potensi kotor. Potensi kotor karena perjalanan berdebu, depan masjid juga berdebu. Jadi masjid semakin banyak kegiatan, ada pengajian, ada baca Quran, ada nanti pengobatan gratis, ya. Ada praktek pijat, ya. Nah, berapa boleh? Boleh. Ya. Ada promosi ini, ya. Promosi mengenalkan umroh, cukup bayar 10 juta, bertemu di Jeddah, nah, misalnya begitu, ya. Nah, itu boleh. Maka masjid harus dijaga kebersihannya
kegiatan yang berisi memakmurkan dengan sholat berjamaah, pengajian, baca Quran, termasuk TPQ, termasuk kegiatan pembelajaran untuk anak-anak, karena memang masjid itu dibutuhkan, belum punya ruang yang lainnya, itu juga harus dikerjakan, dijalankan. Nah terus caranya bagaimana? Dua kepentingan itu dikompromikan. Sehingga marbot masjid tugasnya memang menjaga dan membersihkan masjid. Ya kerjakan saja. Kerjakan saja. Kurang lebih mirip seperti office boy di hotel atau di kantor atau di mall. Itu kan ngepel aja. Wong-wong ya tetap do liwat kan aja. Ayo ngepel ya ngepel saja. Dipel aja. Waktunya bersihkan. Lho iki dipel kok didak-edak aja dadi. Ya nek ora pengen didak-edak ya mau turoni dadi ya dadi. Utawa bar dipel terus gelari karpet. Loh, kalau gelari terpal aja ben tetap tidak dadi. Nah, maka kotor ya bersihkan. Memang tugasnya membersihkan. Nah, yang lewat itu siapa? Yang lewat kan pengunjung. Kehadiran pengunjung itu dibutuhkan oleh yang punya mall itu. Maka yang marbot masjid bersihkan, ya bersihkan. Nanti ada kegiatan, kotor, ya bersihkan lagi. Kok gawane saya akeh Pak? Ya mengajukan, berarti perlu kenaikan kan begitu dan ya. Nah, alurnya begitu, bukan niki kagan kegiatan Pak, dilongi mawon. Lah enten apa? Lah masjid mau saya kotor ya. Dilongi mawon pengajiannya sing biasanya seminggu sepisan, berarti sesasi pisan mawon ya. Nah, ini menghalangi amal soleh jadinya. Kemudian sisi yang lainnya, orang tua yang membawa anak hendaknya juga paham, atau bukan hendaknya, harus paham, harus paham. Sebisa mungkin diminimalisir potensi gangguannya. Contoh, soft terbaik itu yang paling depan. Di antara paling depan yang paling baik itu di belakang imam. Bahkan yang lebih baik dari itu jadi imam itu lebih baik ya. Nah, tapi ketika kita membawa anak, hendaknya kita paham dan tahu diri. Nah, jadi kalau jamaah banyak, kita membawa anak, soft di depan itu keutamaan. Berikan kesempatan kepada yang tidak bawa anak. Tapi kan saya harus soft di depan. Nah, kendalian kudu soft di depan, anaknya tinggalan ning omah. Wah, bojone kula kerja. Ya wes, bojone kerja ya jenengan sabar. Nah, besok kalau pas tidak bawa anak, jenengan soft di depan. Sekarang pas bawa anak, ambillah di belakang. Di belakang orangnya masih banyak. Nah, ambil yang pinggir kiri atau pinggir kanan. Syukur yang sedak pintu. Berarti anak-anak itu begitu. Anak-anak 5 tahun, 7 tahun bisa diajak sholat tuh. Takbir. Allahu Akbar. 3, 2, 1. Selesai. Berarti bertakbir itu. Nah, balik lagi ya. Bahkan nanti terus tahu-tahu mambruk di pangkon atau berat begitu, atau nyikep dari belakang ya. Nah, itu kanggone wong sing 5 tahun urung duwe anak itu dirindukan ya. Disikep anak dari belakang itu dirindukan. Piye rasane ya? Disikep anak sekomburi itu piye rasane ya. Nah, tapi sing anak wis 7 ya, nah itu agak biasa ya. Nah, sing wis duwe anak terus nyawang wong orang tua yang bawa anak kayak begitu, sebagiannya tidak suka. Ya. Maka hendaknya kita saling tepos liro ya. Tepos liro itu yang tidak bawa anak ya bersabar kalau ada yang bawa anak. Yang bawa anak ya sebisa mungkin dikurangi potensi gangguannya. Nah, kalau masih kecil kemudian pipisnya belum terkendali, artinya dia belum bisa ngurusi pipisnya, ya dipakein pampers. Nah, pakaiin pengaman. Kalau pakaiin pengaman itu caranya kalau mau ke masjid itu harus baru. Jangan wis ketol-ketol di dalam masjid, ya. Itu sudah salah, ya. Karena berarti sengaja membawa najis, ya.
Tapi kan ora metu. Nah, coba digawe ning gone kamare jenengan tadi ya. Di kamar, karpet sing regane sak meter 200.000 kan mesti mikir tadi ya. Nah, nek pempesnya pecah piye tadi ya. Nah, apalagi kalau isinya bukan cair, tadi tidak boleh dibawa ke masjid. Jadi kalau memang harus dibawa ke masjid karena ibunya mungkin sedang sakit atau sedang pergi, sedang arisan, sedang yang lainnya, sehingga anak yang 1 tahun ini harus dibawa ke masjid, ya dipakein pengaman dan harus baru. Nah kalau pas baru itu kemudian di dalam masjid ternyata dia pipis, ya itu sudah di luar kemampuan kita. Jangan sampai ke masjid karpet seperti ini pipis, ya repot banget kan nanti, repot banget. Kalau itu memang harus ganti karpet. Marbotnya enggak usah nesu. Pak, mohon maaf. Kalau kotor teh itu kita biasa. Kalau basah karena air minum itu ya sesekali terjadi itu lumrah. Tapi kalau pipis ini istimewa ini Pak. Jadi dengan hormat karpetnya monggo dibawa kondur, besok diganti yang baru ya. Nah, karo mesem kan bisa itu ya. Nah, kami karo ngetokke keris gitu. Nah, sampai mesem besok diganti yang baru. Waduh Pak kula nggih, mangke kula cicil Pak nggih. Niki sementara kula kumbah riyin ya. Nah, begitu ya. Jadi anak-anak boleh hadir ke masjid. Yang mati listriknya berarti ya. Nah, yang bisa saya sampaikan, jadi kesimpulannya masjid memang harus dijaga kebersihannya dan anak-anak harus kita berikan pendidikan yang baik untuk tumbuh kembangnya dengan mengenalkan Islam kepada mereka. Satu sisi kita mendidik mereka untuk tahu sopan santun, sisi lain kita menyadari bahwa anak-anak itu, anaknya siapapun akan tetap berperilaku seperti layaknya anak-anak. Memaksa mereka tidak boleh bermain, memaksa mereka berperilaku seperti orang dewasa, itu seperti memisahkan antara parfum dan wanginya. Ya. Perbandingannya seperti tadi, anak-anak kon anteng seperti jenengan kon kipia, sama. Ya. Maka mereka hanya bisa diarahkan, dikurangi, dikendalikan. Anak siapapun. Nah, contoh-contoh terbaiknya sudah diperlihatkan oleh Rasulullah. Bahkan beliau jadi imam saja itu sampai membiarkan, memberikan kesempatan. Nah, tapi kalau jenengan jadi makmum, kalau tiru Rasulullah, sholatnya bisa batal. Kenapa? Lah imamnya wis rampung, jenengan urung rampung, berarti ya. Nah, itu bisa batal jamaahnya berarti ya. Imam wis sujud di rakaat kedua, ini sholat maghrib, putranya jenengan munggah punggung, ini meniru Rasulullah, saya berikan kesempatan terus sampai imamnya masuk ke rakaat ketiga, sujud lagi ternyata rat medun-medun berarti ya. Nah, terus gimana tadi jamaahnya? Ya maka apa yang dilakukan Rasulullah itu bukan kewajiban untuk harus ditiru secara plek. Jadi kalau penjenengan bangkit dengan pelan-pelan supaya anak tidak terjatuh, orang kejengkang, orang geledak, itu boleh. Nah, terutama kalau jenengan makmum. Tapi kalau sholat sendiri di rumah ditumpaki anak, nah itu dipuaskan. Bos pokoknya silahkan anak, silahkan. Nah terus kayak tadi ya, mau angkat 10 menit ora masalah, ngantek mumet semutan silahkan nanti ya. Nah, kalau di rumah nanti. Nah kalau kondisi sholat seperti itu, apalagi di luar sholat, nah kan? Di luar sholat kita duduk begini terus geplosotan, wah api plosotan, serat sikil kaki kita geplosotan, kudu sabar nanti ya. Ora apalah, walaupun sedang ada tamu, termasuk kudu sabar. Karena dia harus kita perhatikan. Ini saya sedang ngomong bukan untuk penjenengan saja, untuk saya juga ya. Nah, maka sikap yang seimbang, sikap yang pertengahan itu yang semoga berdampak kebaikan bagi semua pihak, baik anak-anak maupun orang dewasa.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada pertanyaan silahkan, tapi saya tutup dulu. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair atas materi yang disampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi sudah diterangkan Ustaz bahwa Rasulullah pernah mencontohkan sholat sambil menggendong cucunya. Ketika beliau berdiri digendong, kemudian ketika mau sujud diletakkan. Yang saya tanyakan, ketika anak-anak yang masih di bawah, masih mumayyiz ya, atau di bawah 5 tahun itu, ketika mereka sudah dipakaikan pampers, kemudian ada tadi sudah diterangkan kalau berangkat ke masjid diusahakan dengan pampers yang baru. Kemudian setelah sampai masjid ternyata dia pipis dan orang tuanya tahu. Kemudian ketika sholat anak itu minta gendong atau menggendong orang tuanya itu dalam posisi itu, berarti kan ada najis di pampersnya gitu. Ya, ketika minta gendong itu sholatnya jadi batal atau tidak karena ada najis yang tertempel meskipun tidak menempel di badannya tapi dibawa ketika beliau melaksanakan sholatnya gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sengaja membawa najis tentu dilarang, walaupun tidak membatalkan. Misalnya mendil itu kotoran kambing ya, itu najis. Mendil diwadahi plastik, terus plastiknya dibundeli, ya, dilempar ke kita, plek, plastiknya suci, berarti kan tidak najis kan tadi ya. Nah, tidak najis. Terus misalnya mendilnya dikantongi, ya, mendilnya dikantongi, ya. Nah, itu apakah najis? Ya enggak najis, ya. Enggak najis, tapi itu guyon jenengnya, itu bermain-main dengan syariat. Kalau atau kencing wadai toples ya, gembes atau botol itu ya. Asal itu bagian luarnya bersih, suci, nempel ke kita botolnya, ya tidak najis. Maka kalau kita ngerti anak kita tadi kan berangkatnya bersih, kemudian buang air, sudah pipis di situ. Kok bisa tahu dari mana, Pak? Kok bisa tahu dari mana berarti ya? Padahal pas sholat kita ya, pipis benang, nah batal ya. Nah, ya. Maka menggendong tadi itu bukan sunnah dalam pengertian itu sunnah fi'lu Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Tapi bukan sunnah secara hukum fikih. Kalau sunnah hukum fikih itu kalau dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Ya, jadi bukan sunnah yang itu. Ya, jadi menggendong anak ketika sholat itu kebolehan ketika darurat. Boleh ketika darurat. Jangan menikmati, malah pamer karo sebelah ranti anak aku duwe dadi anak itu pamer ya. Nah, terus nanti kalau ada Pak nopo angsal gendong anak, malah saya bangga dadi anak. Nah, bukan, ini darurat yang dibolehkan ketika kondisi tertentu saja. Jadi kalau anak bisa kita taruh, ya taruh saja. Kalau anak bisa kita dudukkan di depan kita atau di belakang atau di sebelah kita, maka ya taruh saja supaya tidak memperbanyak gerakan. Nah, tapi kalau kondisinya darurat dan harus kita pegang atau harus kita gendong, insya Allah tidak membatalkan selama tidak ada bagian yang keluar dan menempel di anggota badan atau pakaian kita. Nah, karena itu kurang lebih statusnya seperti kencing yang masih di dalam tubuhnya atau di dalam tubuh kita selama tidak keluar, tidak
tersentuh baunya atau warnanya atau bentuk cairannya itu, maka tidak membatalkan. Nah, sebagai antisipasi ya semestinya ketika berangkat dari rumah itu dalam kondisi yang baru. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Ada yang lain? 3, 2, 1, selesai. يا رب لك الكون ينادي